dulu. Ayo, apa yang paling berkesan? Selama saya mengikuti kegiatan Sabang Merauke ini, yang paling berkesan ya terutama jalan-jalannya. Soalnya setiap jalan-jalan itu selalu ada nilai yang menonjol. Misalnya kita jalan-jalan ke Tugu Proklamasi, berarti mengandung nilai keindonesiaan, rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Jadi kita ke Tugu Proklamasi sambil belajar gitu. Oh, dulu para pejuang kita kayak gini. Jadi belajar banyak dari Sabang Merauke itu. Terus misalnya nilai pendidikan, kita ke Universitas Indonesia waktu itu, yang batch pertama ke Universitas Indonesia. Oh, sempat jalan-jalan ke kampus UI. Kampus UI itu buat janji cita-cita, terus ditanam di kampus Universitas Indonesia. Siapa nih yang buat janji? Dari kakak, sebenarnya idenya dari, saya belum tahu idenya dari mana, tapi dari kakak-kakak, jelas dari kakak-kakak. Jadi ini semua anak-anak gerakan adik-adik Sabang Merauke masing-masing nulis janji. Iya. Beserta itu saudara-saudara Sabang Merauke. Terus ditanam janjinya? Ditaruh dalam satu botol terus ditanam. Di kampus UI? Ya, di kampus UI. Ayo, apa janjinya? Cita-cita saya ingin ke ITB waktu itu. Jadi saya tulis. Oh, di UI nanamnya? Saya alumni UI jadi agak sensitif nih. Saya waktu itu tulis ingin bercita-cita berkuliah di ITB karena punya itu. Mau jadi apa memangnya, Ayo? Waktu itu saya ingin jadi seorang presiden. Mau jadi presiden? Oh, oke. Hebat. Kalau Yohana, kalau waktu dengan keluarga, waktu itu Yohana tinggal sama siapa? Sama Ibu Hani. Apa Ibu Hani? Ada Ibu Hani di situ. Ibu Hani cerita dong waktu mengasuh menjadi ibu angkat Yohana waktu itu seperti apa? Ya, waktu itu bulan Ramadan. Jadi kami berpuasa dan ada 2 hari Minggu waktu itu. Jadi pada bulan Ramadan kami mengantar Yohana ke gereja. Mengantar ke gereja. Ya. Jadi ada rasa cemas juga. Nanti kalau kita mengantar ke gereja, saya berkerudung, anak sulung saya juga berkerudung. Kira-kira bagaimana ya nanti di gereja gitu ya mengantar. Tapi saya tidak bisa menceritakan bagaimana perasaan saya, tapi ya buat saya itu adalah suatu pembelajaran yang luar biasa. Mungkin saya belajar lebih banyak dari Yohana daripada Yohana belajar dari kami. Jadi Mbak Hani yang lebih belajar banyak. Yohana waktu itu bulan puasa, Yohana beragama Kristen, tinggal sama Mbak Hani dan keluarga yang Islam, ikut puasa atau makan? Karena memang tidak masih puasa. sempat ada malu, nggak enak hati atau gimana? Ya sempat malu. Kadang-kadang tuh waktu siang, kadang-kadang nahan apa kayak gitu. Jadi malu mau ngomong. Tapi kata Bu Ani, kalau itu ngomong aja kayak gitu. Pasti disediakan. Oke. Jadi sempat ada hal-hal kecil begitu yang kemudian bisa mengajarkan banyak nilai ya Mbak Hani. Jadi ya anak-anak, terutama anak-anak saya mungkin ya, karena seumuran, jadi juga memahami bahwa ibadah itu kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhan Yohana untuk pergi ke gereja, kebutuhan kami untuk berpuasa, sholat. Yohana mengingatkan anak-anak, kalau lagi puasa jangan panas-panasan, nanti haus gitu. Anak-anak juga mengingatkan, tidur cepat, besok pagi kita mesti ke gereja gitu. Itu saya nggak bisa ceritakan ya. Interaksi seperti itu ya. Pak Ayo dulu tinggalnya dengan keluarga Pak Ika Musabakti sama Ibu Ika. ada di situ. Ya. Jadi tinggal bersama Pak Ikrar Musabakti, itu juga sering diundang ke Matan Aja loh Pak Ikrar. Dan kemudian ada Ibu Atika. Bu Atika cerita dong waktu mengasuh Pak Harun Rozi dulu seperti apa? Jadi biasanya tuh jam Ikran bangun subuh-subuh untuk dari rumah kita di Bekasi, kantor di Gatot Subroto, dengan kemacetan yang luar biasa. Dan waktu ada Ayu, dia tepuk tangan melihat jalan tol. Saya bilang, kenapa? Ayu, iya benda harusnya bersyukur punya jalan sebagus ini, karena biasa saya nggak ada. Saya dan masih langsung berpikir, selama ini kita kurang bersyukur ya, karena mungkin bagi Ayu jalan tol, lihat taksi itu sesuatu yang luar biasa, dan buat kita sesuatu yang membetekan di tengah kemacetan gitu. Dan semangat sekolahnya Ayu sangat tinggi, dan itu mengingatkan Mas Ikrar waktu masa-masa sekolah yang susah, dan membuat kami sekeluarga juga untuk semakin semangat belajar. Dan sekarang Ayu bisa bersekolah di Cibubur untuk meneruskan cita-citanya, buat kita juga jadi kebanggaan tersendiri. Jadi sudah berapa angkatan Mbak Ayu? 3 angkatan. 3 angkatan.
dan memang persis tanggal 28 Oktober ya saya dengar. Persis tanggal 28 Oktober kita didirikan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, jadi persis hari ini 3 tahun yang lalu. Ada banyak sekali kebencian yang beredar, hate speech.